a little bit hard for me to give advice, but ultimately you just Akhirnya kita ganti main. Ya kayak cuma ngomong-ngomong bahas-bahas gitu doang minor, gua pulang. elephant LTE. So the rest of it, like 3, 2, 1, let's go cerita. Oke everyone, welcome back again di channel Papa The Jet. Dan sesuai janji, gua nggak mau dengerin dari satu sisi aja. Tapi nggak cuma itu aja yang kita bahas pada podcast gua kali ini barengan sama teman kita atau perwakilan dari IESPA yaitu Mas Prana. Tapi kita juga pengen ngerti sebenarnya sejarah dari IESPA atau organisasi e-sport yang menaungi e-sport di Indonesia itu seperti apa sih. So kita langsung ngobrol aja sama Mas Prana kali ini dari IESPA. Halo Mas Prana. Halo bro. Halo, apa kabar Mas? Sehat, alhamdulillah sehat. Sehat. Gimana? Sehat juga gue di sini, keluarga aman di masa pandemi. Yang penting tetap ya jalanin aja gitu, ikutin aja peraturannya gitu kan. Yoi, PPKM kan PPKM. sekarang. Jadi kita ya taat lah peraturan. Terus di mana? Jakarta atau gimana? Enggak, kan udah keluar Mas dari zona Jakarta. Gue udah pindah domisili. Anyway, ngomongin soal apa yang lagi rame, tapi sebelum kesana gitu kan, gue sesuai dengan obrolan kita gitu kan, kita akan ngobrolin dulu sebenarnya gimana sih awal mulanya ada IESPA. Karena menurut gue waktu itu ya Mas ya, IESPA adalah the one and the first organisasi yang menaungi e-sport di Indonesia. Bener gak sih? Iya betul. Betul. Oke, boleh cerita nggak sejarahnya dulu, kenapa bisa dibentuk dan apa sebenarnya tujuannya dari IESPA? Silakan Mas. Sebenarnya bingung juga mulai dari mana ya. Mungkin mulainya dari kita punya hobi sih. Oke. Kita kan, background gue kan juga gamers, ya kan. Gue juga dulu mungkin zaman-zaman SMP, ya kan, zaman tahun-tahun 2000-an lah, gitu kan. Hobi main CS juga di warnet segala macem, ya kan. Terus juga ikut turnamen dan lain-lain, ya kan. Mungkin kalau lu dulu ngalamin ya, ada turnamen namanya WCG, World Cyber Games, tahu kan? Tahu. Ya, itu kan tahun 2004 tuh gue pernah ikut sekali, ya kan. Jadi gue juga backgroundnya gamers gitu. Oh. Nah, saat gue hobi main itu, gue kan juga ikut PCG, dan PCG itu kan dulu kan dibawa oleh Ko Edi kan, ketum IESPA ya kan, Pak Edi ya kan. Terus juga di sana gue ketemu Richard, juga gue satu warnet sama dia, juga pernah satu tim sama dia gitu kan. Nah, singkat cerita itu gue tahun 2012 gue tuh kerja di Formi, Federasi Olahraga Rekreasi. Oke, sekarang namanya Komite Olahraga Rekreasi, ya kan. Nah di sana itu gue ngurusin banyak cabur tuh, ada ya, macam-macam lah, ada senam tai chi lah, ada break dance, ada skateboard, macam-macam lah. Oke. Nah, tapi olahraga rekreasi ya. Gitu. Nah di satu waktu itu gue lihat ada acara namanya Tavisa World Games. Nah Tavisa World Games ini dia nampilin e-sport di Korea ya, Korea. Itu tahun 2008, ya kan. Nah, gue ngeliat, gue cukup tergelitik lah, kenapa namanya e-sport gitu loh. Ya kan? Karena selama ini kan kita komunitas kan berpikir ini kan video gaming, ya kan, gaming gitu istilahnya kan. Jadi nggak ada istilah terms e-sport tuh nggak ada gitu loh, ya kan. Nah, akhirnya gue mulai mencoba research lah lebih dalam gitu. Kenapa dia muncul nama e-sport dan lain-lain. Ya ternyata di dunia luar itu, di dunia yang lebih luas, mereka udah mulai shifting paradigma mindsetnya, ya kan. Jadi dari yang gaming kita mulai mengarahkan coba ke sport, ya kan. Maka namanya e-sport, ya kan. Nah terus gue melihat juga dari gue research, gue lihat di Indo belum ada wadahnya, ya kan. Walaupun udah mulai nih di level dunia itu udah mulai banyak gitu loh. Nah akhirnya gue karena dulu gue juga suka main di forum Liga Game, zaman dulu kan rame tuh forum gitu, ya kan. Nah gue di sana posting lah thread di sana gitu. Gue tawarkan ide gimana kalau kita bentuk wadahnya, asosiasinya gitu loh, untuk mengembangkan e-sport ini gitu kan. Ya udah, secara beberapa lama reply muncul lah dari Ko Edi, dari Richard juga gitu kan. Akhirnya kita ketemu ngobrol. Nah, ternyata kita punya satu kesamaan idealisme lah. Kita pengen lah lihat Indo ini berprestasi lah di sport gitu loh. Ya udah, itu sekitar bulan Desember 2012 kalau nggak salah. Ya
ya udah kita setelah itu selama 4 bulan kurang lebih kita kita godok visi misi apa, kita godok ADART, kita godok ya apa macam-macam lah gitu, termasuk juga struktur pengurusan. Nah, IESPA terbentuk resmi itu 1 April 2013 gitu. Oke, 1 April 2013. Ya, Untung betul. nggak jadi April Mop ya. Tanggal 1 loh, Mas. Oke, berarti dari 2013 sudah mencoba untuk menaungi e-sport ataupun player-player maupun semua yang berkecimpung di dunia e-sport di Indonesia ya, Mas ya? Betul. Oke. Nah, kita kan mulai ini dari 4 orang founder nih, gua, Richard, Koyeti, dan satu lagi ada orang ya. Ya apa kita 4 orang ini mulai mencoba lah kita bergabung di Formi ya kan sebagai olahraga rekreasi dulu gitu. Karena kan Oke. karena e-sport ini kan belum masuk ke SEA Games, belum masuk ke Asian Games ya kan. Jadi mulainya itu di rekreasi dulu gitu. Dia sebagai pembibitan lah kita tahapannya gitu loh ya kan. Karena kan memang ini kan sebagai bentuk rekreasi kan dimainkan oleh banyak orang kan. Betul. Gitu loh. Nah, ya udah kita mulai di Formi, kita mulai gabung ke Formi, lalu juga kita mulai bentuk pengurus. Nah, pengurus-pengurusnya juga diisi orang-orang yang memang udah lama di gaming gitu loh. Oke. Kita kayak semacam hunting orang lah gitu loh. Oke. Mungkin gue bisa sebut nama kayak beberapa, mungkin kayak si Andrew Tobias yang di Dota ya kan. Terus juga siapa tuh yang cewek namanya Nixia zaman dulu tuh. Oh, Nixia. Ya. Oke, terus juga ada Sifat dari FIFA. Nah, itu juga kita ajak tuh bareng-bareng. Terus juga ada Pak Dedi Irfan dari Jakarta Review. Oh, Mas Dedi. Iya, itu kan juga dia sebagai waketum. Gitu kan. Jadi memang IESPA isinya orang-orang komunitas lah yang udah biasa lama di dunia IT atau dunia gaming. Oke. Nah, setelah itu ya udah kita udah keputusan terbentuk, kita mulai coba apply ke Federasi Internasional ISF. Oke. Nah, ini loh Indo tuh udah ada ini federasinya segala macam bla bla bla. Oke, setelah memenuhi persyaratan kita diterima gitu. Oke, jadi organisasi e-sport di Indonesia yang under ataupun masuk ke bagian dari ISF atau International E-Sport Federation hanya IESPA ya, Mas ya? Benar? Iya, betul. Oke. Dan memang dia punya peraturan memang hanya satu, tiap negara hanya satu. Oh gitu. Memang ini semua di semua cabur kan begitu. Kayak misalnya kita mungkin gampangnya logikanya kayak PSSI gitu kan. Ya PSSI yang nggak bisa ada 2 PSSI tanda kutip dalam satu FIFA gitu, nggak bisa. Oke, benar. Jadi ada hanya satu lah. Oke, tetap ada regulasinya ya, Mas ya? Betul. Oke, ada regulasinya. Nah, ngomongin regulasi gitu kan, pasti kan IESPA juga punya regulasinya sendiri gitu kan, untuk gimana caranya menunjukkan kalau gue beneran lo pengen bikin ataupun pengen menaungi, memayungi, mengayomi atau apapun bahasanya para penggiat e-sport di Indonesia. Sebenarnya kalau dari IESPA sendiri tuh punya regulasinya kayak gimana sih, Mas? Iya, sebenarnya kalau kita sebelum sampai ke ngomongin regulasi, kita yang paling penting adalah kita harus membawa cabur ini sebagai olahraga prestasi. Oke. Karena kan selama ini kan memang belum ada tuh kita tahun-tahun itu masuk di SEA Games dan lain-lain. Gitu kan. Makanya kita mencoba untuk menormalize lah e-sport ini bisa sejajar dengan sport-sport lain yang lebih yang udah ada sekarang gitu loh, kayak misalnya sepak bola dan lain-lain. Gitu kan. Olahraga konvensional ya kalau bisa dibilang ya. Ya konvensional, ya benar. Makanya kita berusaha lah, kita buat kejurnas, kita buat seleksi atlet untuk dikirim ke World Championship dan lain-lain itu tiap tahun kita bikin gitu kan. Nah, ya udah terus kemudian ada satu nih tonggaknya nih. Kalau mungkin masyarakat belum tahu. Jadi e-sport di SEA Games kemarin di Manila itu bukan ujuk-ujuk gitu istilahnya. Jadi bukan tahu-tahu ada gitu loh. Oke. Jadi tahun 2016 itu kita semua asosiasi e-sport di SEA di Southeast Asia itu kumpul di Malaysia gitu kan. Jadi ceritanya Malaysia bikin satu event namanya AGES, itu Asian Games for e-sport. Kalau lu pernah ikut kan? Ya, ada. Ya, itu. Dulu kita ngirim Dota, CS sama FIFA kalau nggak salah waktu itu ya. Ya, ada 3. Nah, di situ kumpul tuh semua, ya 3 kan. Nah, di situ semua kumpul tuh 7 negara yang udah ada asosiasinya ya kan. Kumpul, kita bareng-bareng lah, kita sepakat. Kita mau bawa nih e-sport untuk ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SEA Games, ya kan.
Nah, karena di tuan rumahnya Malaysia, ya kan, Mhm. kalau lu ingat, itu di SEA Games 2017 kan di Malaysia, Mhm. ya kan. Nah, mereka tuh udah coba masukin e-sport ke SEA Games Oke. Malaysia saat itu, tapi belum bisa mentok, ya kan. Nah, makanya mereka bikin itu namanya EGES itu untuk percobaan. Oh, gitu. Itu dibikin percobaan lah, sukses kan, 7 negara kumpul semua, sepakat kenalan masing-masing gitu kan. Oke, nah hasilnya baru kelihatan di Manila kemarin gitu. Oke, Sport namanya resmi lah sebagai medali, ya kan. Oke. Tapi juga sebelum Manila itu juga ada tongkat satu kan yang kita di Asian Games Jakarta kan. Oh iya benar, yang itu lebih ke exhibition ya waktu itu kayaknya, Mas. Nah, memang kayak gitu tahapannya. Kita mulai dari eksibisi dulu. Gitu. Nah, suksesnya eksibisi di Asian Games itu sebagai referensi SEA Games di Manila gitu. Jadi ini udah ada nih di Asian Games sebagai eksibisi. Kalau gitu oke deh, kita coba medali langsung gitu. Itu juga berkat kerja dari federasi di Filipina juga. Gitu. Mereka juga kerja keras gitu. Oke. Jadi memang tahapannya begitu. Intinya semua transisinya transisi dari rekreasi ke prestasinya gitu. Oke, berarti sudah dilakukan oleh IESPA sejauh ini ya untuk membuat semuanya bisa diperebutkan sebagai medali yang diperebutkan, bukan lagi sebuah eksibisi ya mas sebelumnya ya. Betul. Karena yang penting gitu dulu gitu loh. Karena kalau kita hanya bermain di platform rekreasi, ya kita gaungnya, gengsinya kurang gitu. Tapi kalau kita udah mulai masuk SEA Games, Asian Games gitu kan, nah barulah kita ngomongin nanti regulasi dan lain-lain gitu. Oke, ngomongin regulasi. Nah balik ke pertanyaanku tadi yang soal regulasi. Ada nggak sih mas regulasi-regulasi IESPA yang sejauh ini paling nyata kelihatan buat kita gitu? Ya, jadi gini, IESPA juga memang agak sedikit terlambat untuk bikin regulasi, ya kan? Karena selama ini kan untuk berfokus di tadi yang gue bilang tadi itu, masukin e-sport ke cabur SEA Games dan lain-lain. Kan? Nah kita itu kemarin baru ada rapat kerja tahun kemarin, kita bikinlah menggunakan ADART kita sempurnakan peraturan organisasi dan lain-lain. Nah itu semua udah bisa muncul di kita punya website, ada di www.iespa.or.id gitu loh regulasi. Di website-nya itu ada pelan-pelan. Nah, yang pertama harus dibenahi adalah keanggotaan. Gitu. Karena sebuah asosiasi kan harus punya anggota, benar nggak? Betul. Ya kan? Nah, kita meregulasi anggota kita gitu loh. Nah, oleh karena itu kita fokusnya membenahi dulu keanggotaan gitu. Makanya sekarang kemarin kalau lu lihat ada IESPA posting ada CSEN, tahu kan CSEN? Nah itu kan bagian dari kita punya platform keanggotaan. Itu kita mulai beresin satu-satu gitu loh. Dan juga di regulasi kita kan udah ada muncul komite etik nantinya, terus komite banding ya kan, disiplin. Mungkin mirip-mirip kayak PSSI lah gitu kan ada divisinya lah ya. Jadi itu untuk menyelesaikan dispute kalau misalnya ada turnamen segala macam kan bisa ada federasi yang netral untuk menengahi, untuk menyelesaikan masalah gitu loh. Nah itulah makanya fungsinya komite wasit ya kan, kita udah ada Stanley, kan tahu Stanley kan? Tahu, Tenten. Nah Tenten ya itu dia kan sebagai certified international referee kan. Nah itu jadi dia kalau misalnya masyarakat mau membuat turnamen ya kita sarankan pakai wasitnya IESPA. Kenapa? Ya karena kita sebagai penengah. Kalau misalnya nanti ada dispute ada apa-apa segala macam, betul ya kan, misalnya ada keributan, ini curang atau itu apalah gitu kan. Nah bukan pihak IO yang beresin, tapi pihak asosiasi yang beresin sebagai netral. Oke. Gitu. Itu sudah berjalan ya sampai hari ini ya? Udah ada berjalan. Udah berjalan. Nah, aku pengen nanya satu hal terakhir sebelum kita ke sesuatu yang sedang rame sekarang gitu kan, dan itulah kenapa sebenarnya aku ngundang Mas Prana gitu. Tapi it's okay. Kalau dari kayak pengakuannya sendiri, IESPA itu sebenarnya diakuin sama siapa aja sih Mas di Indonesia? I mean like organisasi-organisasi lain. Aku nggak tahu nyebutnya apa ya. Mungkin badan-badan petinggi negara yang mengakui IESPA tuh. Iya, lembaga. Sorry. Lembaganya diakuin sama siapa aja sih Mas? Jadi kan kalau kita mungkin kan ini kan dunia olahraga ya kan, kita mengacu pada undang-undang namanya SKN ya kan, Sistem Keolahragaan Nasional.
Nah, dari situ ada 3 tuh, ada olahraga rekreasi, prestasi, Mhm. dan pendidikan, ya kan? Oke. Rekreasi dipegang oleh KORMI, prestasi oleh KONI, Oke. ya kan? Nah, Hmm. ISPA kan di KORMI ini udah diakui, ya kan? Hmm. Nah, karena kita juga anggota internasional, kita diakui juga oleh KOI, Oh. Komite Olimpiade Indonesia, sebutannya Oke. NOC Indonesia, ya, NOC bukan NOC. ya. Mhm. Terus juga di level internasional kita juga diakui oleh Federasi Asia ISF. Nah, ASF. ISF ini diakui oleh Olympic Council Asia Oh, gitu. gitu. Jadi kalau kita bicara olahraga prestasi nih ya, kita kan kiblatnya kan ke Olimpik nih, Mhm. ya kan? Kita bicara Olimpiade, Asian Games, SEA Games, ya kan? Terus juga ada lagi macam-macam yang lain. Nah, itu kan semua punya jenjang turunan tuh, ya kan? Iya, betul. Yang paling tinggi IOC paling tinggi kan. Mhm. Terus kemudian di tiap-tiap negara ada NOC namanya. Oke. Tuh. Nah, federasi dari setiap cabur itu harus diakui oleh lembaga di negaranya. Kayak contoh dari Asia, Mhm. dia harus diakui oleh Olympic Council of Asia. Gitu. Oh. Baru dia punya wewenang untuk mengatur cabur itu di daerah itu. Gitu. Oke, oke. Jadi Tuh. Nah, makanya kenapa kemarin kita bisa melihat e-sport main di Asian Games, main di SEA Games gitu, karena kita berusaha untuk masuk ke dalam ISF itu, gitu loh. Karena oke. yang berhak kirim kan adalah yang menjadi anggota ISF. Betul. Makanya, Tuh. tapi ada aja gitu ya Mas yang mikir kayak, ini mah dimonopoli gitu kan. Pemainnya itu doang dan kenapa harus mereka yang kirim? Ya karena sudah diatur mungkin ya Mas ya. Ya gini, kalau dia bertanya kenapa harus dia yang ngirim, gitu Mhm. kan? Ya mungkin kayak bertanya kenapa harus PSSI yang ngirim ke Piala Dunia, Betul, betul. ya kan? Bener Betul, kan? betul. Karena PSSI anggota AFC, dia juga anggota FIFA. Ya betul, sewajarnya memang Harus PSSI PSSI yang yang kirim. kirim. Betul. Betul, nggak ada lagi yang lain gitu loh. Dan Oke. juga pemerintah wajib mengakui PSSI gitu loh. Ya, oke. Sama gitu. Logikanya sama. Logikanya sama ya. Cuman memang Iya. mungkin banyak yang nggak tahu gitu kan. Karena terakhir itu kan memang banyak banget nih suara-suara nggak enak gitu kan tentang yang terakhir ISPA kirim kontingen waktu itu Mas. Itu banyak Yang banget. kemana? Kalau nggak salah yang sampai ada pelatnasnya, yang sampai pemusatan latihan pemain-pemain Dota kita. Yang di Manila, buat Manila ya itu ya kalau nggak salah ya. Oh, itu SEA Games. Ya SEA Games SEA ya, buat SEA Games. Games Iya, ya. Nah ya SEA itu, Games. karena kayak tiba-tiba kok mereka gitu, tiba-tiba kok ini gitu kan. Kan banyak aja gitu Sebenarnya suara-suara. bukan tiba-tiba. Kalau kalau Nah coba kalau nih, kita menarik lihat, nih. iya gini, kalau kita lihat kemarin kita posting di sosial media ISPA itu kan udah ada tuh tahapannya. Mhm. Untuk SEA Games ada INC kan, kalau lu ingat Betul. INC itu Kejurnas Road to SEA Games, Oke, betul. ya kan? Nah itu sebagai ajang seleksi sebenarnya gitu loh. Nah Hmm. itu ada Dota, ada apa lagi, ada Tekken, ya kan? Ya. Nah Tekken yang kemarin yang menang si Mid kan, si Mhm. si Adrian tuh yang Adrian, belokan. Adrian. Ha. Ah, terus si Dota yang menang PG Bara kan, Pakai barak. ya gitu. Jadi bukan bukan tiba-tiba dia yang menang gitu, enggak. Terus juga Oke. ya memang itu hasil dari seleksi gitu. Oke. Nah, ngomongin soal yang lagi rame nih Mas, kita bahas sedikit lah ya gitu kan. Kemarin kan ada sempet kekacauan di sosial media kita lah ya gitu kan. Oke. Kekacauan di sosial media kita di mana satu organisasi yang menaungi e-sport juga di Indonesia, karena aku juga sedikit masih bertanya-tanya kepada diri aku dan entah siapa yang mungkin bisa bantu jawab, kenapa harus sampai segini banyak organisasi e-sport atau organisasi yang menaungi e-sport di Indonesia. Aku nggak tahu. Oke. Mungkin one day ada jawabannya, tapi aku nggak tahu kalau sekarang bisa ada yang jawab apa enggak. Iya. Yang jadi permasalahannya di sosial media kemarin adalah tentang regulasi, di mana regulasinya mengatur semua jenis game yang mau diakui di Indonesia harus lewat pihak PBSI gitu kan, lewat PBSI. Itu diakuinya apa sebagai apa? Sebagai game yang diakui, di pasalnya tertulis seperti itu gitu kan, di pasalnya hanya tertulis seperti itu. Aku nggak tahu karena pertama yang aku kurang srek waktu itu, kemarin sempat aku ngobrol sama perwakilan dari PBSI juga sebenarnya, cuman aku masih sedikit ngegantung, makanya aku coba cari penjelasan dari pihak-pihak lain yang terkait gitu kan. Nah dari Mas Prana sendiri gitu kan, ketika disuguhkan
materi yang seperti kemarin, di mana materinya tuh kalau nggak salah berbunyi PBSI merupakan satu-satunya induk organisasi cabang olahraga yang berhak menentukan suatu game untuk dapat diakui sebagai e-sport di Indonesia. Memang setinggi itukah? Yang punya hak atau wewenang mengakui game sebagai e-sport, apakah hanya lembaga tersebut, PBSI di sini kita sebut, atau IESPA, Mas? Iya, sebenarnya pengakuan itu mengacu kepada apa? Kita kan masih ada dasar hukumnya. Oke. Apakah undang-undang atau apa? Gitu. Oke. Kalau misalnya undang-undang, mungkin kita akan mengacu ke undang-undang SKN yang tadi gue bilang. Oh iya. Nah, di undang-undang SKN itu di pasal satunya aja udah jelas definisinya, definisi induk cabur ya kan. Pokoknya intinya bla 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 bla. Nah, ada satu kalimat yang penting, yaitu yang merupakan anggota dari federasi internasional bersangkutan gitu. Oke. Jadi sebenarnya kan, ya gimana? Silakan. Iya, berarti sebenarnya yang punya hak adalah yang merupakan anggota dari federasi nasional itu gitu loh. Oke, dengan kata lain yang berhak untuk dengan kata lain berarti seharusnya, sorry aku potong Mas, berarti karena seru banget nih menurut aku, karena aku jadi agak sedikit ada gambaran gitu. Berarti dengan kata lain seharusnya bukan PBSI yang memiliki wewenang tersebut, betul? Ya kalau kita mengacu ke undang-undang ya begitu, seharusnya begitu. Oke. Aku jadi menarik nih karena karena kan ini undang-undang kan bisa dibaca publik kan. Betul. Gue juga bukan ngarang-ngarang gitu, enggak. Oke. Jadi memang itu bisa dibaca publik. Jadi ya silakan baca sendiri. Oke. Nanti kita akan aku akan kasih di video ketika video ini diupload, aku akan kasih linknya di mana mereka bisa baca peraturan yang mungkin kalau misalkan aku nanti ketemu ya. But lanjut Mas, di mana beberapa pasal lain yang membuat kegaduhan adalah mereka seakan-akan ingin mengatur game yang bahkan belum tentu jadi e-sport gitu kan, karena namanya PB e-sport, pengurus besar e-sport atau e-sport di Indonesia gitu kan. Nah, mereka mengatur penerbit game wajib mendaftarkan game yang diterbitkannya pada PBSI untuk beroperasi di Indonesia. Ini kalau orang awam dengar, aku ketika pertama kali dengar, aku pun bilang sama Mas Riki kemarin, sama perwakilan dari PB Sport, kalau aku dengar dengan pertama kali, aku akan mikir berarti kalau salah satu platform publisher game yang sering kita mainkan secara internasional, secara online, yang kita nikmati dari rumah saat ini, kalau nggak daftar ke PB Sport, tidak diakui di Indonesia gitu maksudnya Mas? Berarti gitu ya? Ya, kalau secara penafsiran awam sih ya begitu ya. Oke. Tapi gini, gue kan dari IESPA, jadi gue sebenarnya juga nggak punya wewenang untuk mengomentari peraturan dari mereka ya kan, karena setahu gue itu kan peraturan internal, benar nggak? Betul. Mereka menyebutnya ini adalah peraturan PBI Sport. Jadi ini mengatur siapapun yang di dalam PBI Sport gitu. Dia bilangnya gitu. Oh, nah oke. Nah berarti kalau dia peraturan internal, ya berarti itu hak dia untuk bikin peraturan itu gitu loh. Karena dia kan badan hukum yang sah. Jadi ya itu hak dia untuk bikin gitu loh. Tapi mungkin gue bisa kasih perspektif gini. Selama ini IESPA beroperasi, kira-kira ada publisher yang daftar ke IESPA untuk diakui? Gak ada sih. Gak ada jawabannya. Iya, gak ada gitu. Dan juga gini, di level internasional, kayak gini deh, kemarin di Manila contohnya, ya kan kita ada apa tuh, AOV, Mobile Legend, apalagi tuh ada Hearthstone, Starcraft, ya kan, Tekken gitu kan. Itu kan tiap-tiap itu kan punya developer sendiri kan. Ada Muntun lah, ada Garena dan lain-lain kan, publisher dan lain-lain ya kan. Nah, itu bukan daftar ke ISF untuk diakui sebagai gamenya SEA Games, enggak gitu loh. Itu hanya partnership aja, kerjasama gitu. Yang saling menguntungkan. Dan juga ada satu regulasi yang penting kalau untuk pemilihan e-sport di SEA Games, yaitu memenuhi dan tidak melanggar ketentuan dari Olimpik, value-nya gitu loh. Makanya kenapa kita sering dengar tuh ada misalnya game-game yang kekerasan, game-game yang violence, game-game yang bunuh-bunuhan, itu nggak boleh, teroris, gitu, itu nggak boleh. Betul. Gitu. Jadi udah hampir mustahil lah game-game yang itu bakal muncul gitu. Nah itu batasnya itu gitu loh. Makanya kita ngelihat kemarin game-gamenya itu game yang apa ya istilahnya, game yang lebih family friendly mungkin dalam tanda kutip.
generik lah istilahnya lah, Generic, ya kan oke, maksudnya, generic. jadi game yang yang secara umum tuh dapat di tengah masyarakat lah gitu loh. Oke. Game kartu mungkin kayak Dota kan kartun ya, ya kan? Jadi Kartun. mungkin ya jadi ya oke lah gitu loh, Masih bukan yang oke. bukan teroris gitu kan, masih oke lah gitu. Masih Terus oke. juga game strategi kayak StarCraft ya oke lah, itu bukan Masih e-sport oke. gitu loh, ya Mhm, kan. Jadi ya oke. jadi kalau dari perspektif di level internasional nggak ada kayak gitu. Nah ini kan kalau bicara di perspektif SEA Games ya. Mhm. Nah kalau kita bicara di World Championship nih di ISF gitu kan sama juga gitu loh. Oke, oke. Jadi ISF itu kerjasama dengan publisher atau Mhm. developernya. Misalnya jadi gini, tiap-tiap negara itu voting. Oke. Oke, tahun ini kita mau main apa gitu loh. Main Dota kah, main LoL kah, atau main Tekken, main PES apa, ya kan terserah. Oke. Oke. Semua voting, udah ya kan ketemu tuh. Dan juga ada juga power tuan rumah. Misalnya tuan rumah mau game ini, oke lah kita penuhi, oke gitu kan. Oke. Nah setelah itu ISF itu langsung dealing dengan publisher, dengan developernya gitu loh. Oke. Kerjasama. Nah contoh kayak misalnya League of Legends sering tuh di World Championship ya kan. Riot kasih rules, oke, lu boleh mainin LoL tapi jangan yang level pro, gitu, Oke, levelnya oke. semi pro atau amatir. Semi-pro. Kenapa? Karena pro-nya kan main di LCS, bener nggak? Betul. Di level Ya, yang lebih tinggi gitu. lagi gitu ya. Jadi oke lah, oke deal, sepakat, oke kita mainkan gitu. Oke. Jadi lagi-lagi semua tetap ada kayak kalau zaman sekarang mungkin nyebutnya kayak protokolnya gitu ya, ada batasannya, ada limitnya lah ketika kita pengen bikin sesuatu. Nah, ke pertanyaanku yang terakhir gitu kan, dimana sebenarnya aku pengen minta pendapat aja gitu sih Mas, lebih ke ini menurut aku agak ya mungkin karena ini peraturan internal kayak yang kita bahas tadi, kita sepakatin, jadi mereka berhak untuk melakukan ini gitu ya. Ya. Dimana aku membaca di sini di pasal 7 dari PBSI, iuran wajib tahunan kepada seluruh pihak yang terdaftar. Oke. Dan ada satu lagi di pasal 39 menurut PBSI, penerbit game wajib mendaftarkan gamenya ke PBSI untuk dapat beroperasi di Indonesia. Jadi kalau misalkan kayak banyak publisher di Indonesia yang udah punya gamenya yang udah berjalan bertahun-tahun sebelum ada PBSI, ketika tidak mendaftarkan berarti tidak boleh beroperasi di Indonesia, Mas, mungkin? Kalau gue pikir itu mungkin wewenangnya dari langsung pemerintah ya, bukan dari sebuah asosiasi ya. Oke. Mungkin langsung dari Kominfo ya, yang Harusnya ya. ngurusin konten. Harusnya ya, gitu kan. Dan juga untuk ngurusin konten ada Agi ya, setahu gue ya. Betul. Ada Agi. Nah, mungkin Agi yang lebih tepat untuk bikin rules itu sih menurut gue sih. Jadi, tapi ya selama ini kan, ya kalau publisher mau rilis game, ya minta izin sama pemerintah, terus rilis, udah, kan that's it gitu kan. Jadi ya fine-fine aja kan. Harusnya. Gitu. Nah, Tapi, mungkin tadi kalau lu bilang tadi kalau soal apa tadi, iuran ya. Gini, sebenarnya kalau soal iuran tuh biasa, itu hal biasa di dunia sport gitu loh. Ya. Jadi kayak YESPA itu juga iuran tiap tahun ke ISF gitu loh. Dulu $2.000 setahun. Sekarang $500 setahun gitu loh. Jadi sebenarnya biasa membership fee itu biasa gitu loh. Terus juga kalau mungkin ada yang mau research gitu gimana tiap-tiap cabur di itu tuh juga ada iuran, ketentuan soal itu, iuran, KTA, ya kan? Ya, kartu tanda anggota. Ya, itu sebenarnya itu lumrah, itu lumrah ya. Jadi kalau misalnya PBSI bikin, ya biasa lah, itu sangat-sangat biasa banget gitu. Syarat umum lah ya harusnya ya. Sangat umum banget, iya. Cuman yang menjadi ini memanas karena kemarin mungkin pasal-pasalnya masih mungkin harus dijelaskan lebih detail sebenarnya kepada orang-orang. Sebenarnya gini, kalau gue punya perspektif, menurut gue para gamers ini yang benar masih belum ngeh tentang gimana cara sport ini bekerja, itu memang dia belum terbiasa aja gitu. Dengar kata iuran itu sebenarnya mungkin hal itu buat mereka asing gitu loh. Betul. Jadi buat gua ya gara-gara itu sih, gara-gara mereka belum terbiasa aja. Tapi kalau misalnya mereka mungkin tanya ke teman mereka yang udah sering iuran sebagai anggota asosiasi dansa lah atau asosiasi apalah, itu biasa banget gitu loh. Ya. Sangat normal lah gitu.
loh. Ya sama aja kayak kita mau ya sesimpel kita mau daftar les main Dota sama siapa gitu kan bayar membership, bener gak sih? Benar. Oke. Dan juga kan di YESPA kan juga banyak teman-teman dari HIPMI nih. Ya kan mereka juga cerita kok di HIPMI juga tiap tahun bayar iuran. Oke. Jadi ya itu sangat biasa lah. Sangat Itu biasa sebuah- kalau kita ngomongin soal yang iuran tahunan ya. gitu. Kan ini kan sebuah asosiasi non profit Betul. ini yang mesti dipahamin gitu loh. Nah kalau dia mau mengelola keuangan dia ya memang dari dia punya iuran anggota. Betul. Oke, ada benarnya. Dan memang seperti itu seharusnya ya, karena ya lagi-lagi itu sebuah apa ya, peraturan umum dari sebuah organisasi atau lembaga untuk tetap apa ya, konsisten mungkin Running ke lah, depannya. birokrasi Tetap lah. running, betul, tetap running dan konsisten Benar. tentunya ke depannya. Oke. Sudah terjawab beberapa ke apa ya, ke gue gitu lebih tepatnya gitu ya Mas ya, karena gue masih pengen mencoba mencari sebenarnya kayak apakah memang lembaga ini atau yang kita sebut dari tadi PBSI memang punya wewenang sejauh ini atau setinggi ini dibanding dengan organisasi yang lain, apakah di atas IESPA? Karena kemarin menurut Mas Riki sebenarnya semuanya setara. Tapi aku nggak tahu juga kenapa pada akhirnya kalau setara dia bisa punya hak seperti ini. Tapi memang kemarin Mas Riki bilang kalau ini tuh sebenarnya peraturan di dalam rumahnya PBSI gitu. Ya sah aja menurut gua. Ya, Itu sah banget sah gitu. aja. Jadi dia punya aturan ADART konstitusi itu sah-sah aja. Oke. Tapi mungkin yang tidak diketahui banyak orang karena ini Iya. ya ada bahasa-bahasa yang mungkin sulit dimengerti atau sulit dipahami, sulit dicerna, akhirnya membuat stigmanya adalah ini pasti diterapkan satu nasional gitu. Ya, Jadi kita kan belum lihat gimana Iya, dia punya apa kejadian aslinya kan. Oke. Ya, bener nggak? Bener karena ya baru Iya. dirumuskan, baru di publish gitu kan, baru Iya, mencoba untuk dijalankan apa yang mereka sudah rumuskan dan akhirnya mereka berani publish berarti kan sudah ready to execute, bener gak sih Mas? Iya. Sebenarnya IESPA juga ada planning untuk bikin peraturan semacam itu, tapi kita nggak mau buru-buru lah, karena kita juga itu kan peraturan kan benar-benar menyangkut banyak pihak, jadi kita perlu ada kajian lebih dalam lah gitu loh. Oke. Jadi ya mungkin ya akan kita proses lah itu peraturan dari IESPA sendiri. Gitu sih. Oke, kalau gitu mungkin kekepoan gue sedikit terjawab Mas Prana untuk malam kali ini lah ya. Sedikit terjawab. Semoga apa ya, semua yang diutarakan di sosial media benar terjadi dan tidak ada yang dirugikan apa ya, pihak-pihak yang dirugikan lah ya Mas ya. Semoga sih ya. Semoga gitu kan. Ya kita kan di e-sport kan udah ya inilah apa istilahnya e-sport kan orangnya itu aja. Betul. Ya kan, benar nggak? Muternya di sana-sana aja. Gitu. Ya. Jadi ya udahlah kita bareng-bareng lah kita maju di e-sport lah. Oke. Buat Indonesia lah. Gitu. Oke, kalau gitu. Thank you banget Mas Prana udah mau diajak ngobrol-ngobrol dan Oke. dikasih sejarah singkat tentang IESPA juga, tentang gimana perjuangan IESPA membuat akhirnya e-sport ada di berbagai macam kompetisi skala yang memperebutkan medali gitu ya Mas ya. Ya. Oke, sampai ketemu lagi Mas Prana, sehat selalu. Bye-bye Mas. See you next time. Oke, thank you.